tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Baiklah adik-adik, hari ini bertemu lagi bersama kakak. Nah baiklah, dengarkan cerita Dayu. Kelinci peliharaan Dayu sangat suka makan wortel. Setiap kali makan, induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian wortel. Selain wortel, Dayu juga suka memberi makan biskuit khusus untuk kelinci. Induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian dari biskuit tersebut. Nah, perhatikan ini gambarnya. Ini biskuit yang utuhnya, bulat. Nah, dimakan kelinci setengah bagian atau separuhnya, sisa separuh. Nah, setengah dalam matematika dapat ditulis dengan 1/2. Jadi 1/2. Jadi satu bagian ini dipotong menjadi 2. Nah, penulisan tersebut dinamakan dengan bilangan pecahan. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Yang kita pelajarin adalah dasar-dasar pecahan, karena kalian baru mengenal tentang bilangan pecahan. Jadi kakak akan mengajarin tentang pecahan yang sifatnya masih bersifat pengenalan. Nah, hari ini kita belajar pecahan. Nah, perhatikan di sini ada gambar biskuit makanan kelinci. Jadi satu biskuit dinyatakan dalam lambang pecahan adalah 1/1. Jadi dibaca 1/1. Nah, ini angka ini nih dibacanya 1/1. Jadi 1/1. 1 dibagi 1 sama artinya. Kalau 1 dibagi 1 itu 1 juga. Nah, sedangkan di bawah ini kuenya ini sudah dipotong 2, sudah ada 2 bagian. Nah, jadi satu biskuit yang dipotong menjadi 2 bagian sama besar dinyatakan dalam lambang pecahan adalah 1/2. Jadi dibaca 1/2 dia ini, 1/2. Jadi kue 1 dibagi 2 ini. Sedangkan yang ini 1/1. Ini untuk pecahan 1/1 dan 1/2. Nah, ini ada gambar lagi. Tadi kue yang 1 itu dipotong menjadi 3 bagian. Jadi 1 biskuit dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Nah, kalau dinyatakan gambar ini di dalam pecahan adalah seperti ini angkanya. 1 kasih garis per 3. Nah, itu kalau dibaca dia 1/3. 1/3. Nah, ini gambar kue. Yang kue sebiji ini dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar. Itu nama pecahannya adalah 1/3. Nah, bacaannya 1/3. Sedangkan ini gambarnya, perhatikan kue itu 1 biji sudah dipotong 4 bagian sama besar. Nah, jadi kalau dinyatakan dalam pecahan itu namanya seperti ini, kita tulis 1 dibagi 4. Nah, jadi 1/4 itu ini lambangnya. Kalau dibaca 1/4. Nah, perhatikan di sini. Dayu memotong biskuit menjadi 2 bagian sama besar. 1 bagian yang berwarna dinyatakan dalam lambang pecahan adalah 1/2. Nah, jadi yang berwarna ini 1, yang warna di atas ini adalah 1. Sedangkan di bawah ini adalah 2 pecahan ini 2. Jadi sama artinya 1/2 adalah 1 bagian dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, ini maksudnya pecahan 1/2. Jadi yang ini yang
warna coklat ini di atas. Nah, 2 ini adalah 2 bagian. Pecahan 2. Nah, perhatikan. Ini pecahan ini biasanya bentuknya seperti ini. Ada angka di atas, ada di bawah. Nah, jadi adik-adik harus tahu. Yang atas ini disebut dengan pembilang. Ingat, yang atas ini disebut pembilang. Sedangkan di bawah ini disebut dengan penyebut. Nah, ini dia. Di bawah penyebut. Contohnya misalnya 2/4. Kalau ditanya pembilangnya angkanya berapa? Nah, pembilangnya adalah angka 2, penyebutnya angka 4. Itu dia. Kakak kasih lagi contoh. Misalnya di sini 5/6. Nah, pembilangnya angka berapa? Pembilangnya adalah angka 5, penyebutnya adalah angka 6. Jadi pecahan itu selalu ada pembilang dan ada penyebut. Nah, agar lebih jelas lagi, kakak kasih sedikit materi ini biar kalian lebih paham tadi apa itu yang dimaksud dengan pecahan, pengenalannya yang penting kalian paham dulu mana itu pembilang, mana itu penyebut. Nah, pecahan berapa ini? Nah, jadi harus tahu kalian. Oke, contoh. Di sini ada satu kue dipotong 4. Nah, ini disebut dengan pecahan 4. Oke. Nah, jadi di sini ditulis tertera yaitu 1 bagian dari titik-titik bagian yang sama. Jadi 1 bagian, satunya di atas. Berarti yang di sini harus diisi dengan angka 4 atau penyebutnya. Jadi di sini 4. Nah, jadi 1 ini tulis di sini, kemudian 4-nya tulis di sini. Jadi ini adalah pecahan 4, 1/4 pecahannya. Nah, ini lagi contoh. Nah, kue ada 1 dipotong 2. Nah, ini adalah pecahan 2. Jadi kalau dibaca 1/2. Nah, jadi yaitu 1 bagian dari. Nah, jadi 1 bagiannya dipotong menjadi 2. Jadi 1 bagian dari 2. Di sini isi 2. Nah, ini juga sama. Ini 1 kue dipotong 3. Jadi pecahan 3/3, berarti 1/3. Satunya di depan, 3-nya di belakang. Contoh kalau kalian ketemu soal seperti ini. Nah, contoh ini lagi, coba perhatikan perintahnya. Coba menulis pecahan biasa pada gambar berikut ini. Nah, ini ada gambar, kalian dituntut untuk menulis pecahannya. Nah, di sini ada gambar ini ada beda warna. Nah, ini ada warna biru dan di sini ada putih. Nah, dari gambar ini ada 5 kotak. Ingat, jadi kalau kalian mau ngisi pecahannya berapa, hitung kotaknya. Nah, di bawah ini penyebutnya ini berapa angkanya. Caranya kalian hitung jumlah kotak ini. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kotak. Jadi bagian yang berwarna biru ada jadi penyebutnya, kita hitung dulu. Ini ada 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis ini 5 pecahan. Nah, yang ditanya bagian yang berwarna biru. Nah, bagian warna biru ini ada berapa kotak? Tinggal dihitung. 1, berarti ada 2 di atasnya pembilang. Yang di bawahnya sama juga. Bagian yang berwarna putihnya lagi. Nah, bawahnya ini akan sama, dia tetap 5 kotak. Nah, sedangkan yang membedakannya pembilangnya. Bagian yang berwarna putih kita hitung kotaknya. 1, 2, 3. Jadi ada 3. Nah, ini pecahan 5 yang kita pelajari. Ini kue ini dipecah 5. Dari 1 kue menjadi pecah 5.
Nah, pecahan per berapa dia di atasnya berdasarkan dengan warna kotak. Nah, inilah contoh kalau seandainya kalian ketemu soal seperti ini, jawabannya seperti ini. Nah, ini soalnya yang sama juga perintahnya. Kalian dituntut untuk mengisi pecahannya. Yang A, perhatikan bagian yang berwarna merah. Nah, merah ini ya, kita hitung dulu yang di bawahnya. Bawah ini jumlah kotaknya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di sini 5 pecahannya. Bagian yang berwarna merah hitung berapa kotak? 1, 2, 3. Nah, di sini 3. Ini lagi yang bagian yang berwarna putih, kotaknya tetap 5. Hitung kotak putihnya 1, 2, berarti 2/5. Nah, perhatikan ini. Di sini kotaknya sudah mulai bertambah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini warnanya masih sama, putih dan biru. Jadi kalian disuruh isi pecahannya. Bagian yang berwarna biru, bawahnya dulu kita ya isi. Nah, bawahnya ini hitung jumlah kotak seluruhnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini 6. Sedangkan di atasnya bagian berwarna biru tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 4. Nah, kemudian yang ini lagi yang B. Bagian yang berwarna putih hitung di bawahnya. Nah, di bawahnya ini sama juga 6. Kalau kita hitung tuh 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 6. Bagian yang berwarna putih ini tinggal hitung 1, 2. Jadi ada 2 kotak. Jangan lupa tekan tombol subscribe